Kalau ngelihatnya sih gampang-gampang aja, tapi yang kita di lokasi itu ampun Bapak Ibu, tahu nggak? Tak ceritakin ya. Iya, betul Pak Dio Bersinar. Tak ceritain Bapak Ibu ya. Kadang tuh ya, kalau kita sekali jalan, mohon maaf ya, orang Papua pun juga mungkin sama senasib dengan kita ya. Kalau kita mau berjalan orang ngojek aja, ngojek dari sini ya, sampai pergi ke daerah Sungkung sana, kita pelayanan. Oh, ojeknya berapa? 1 juta, Bapak Ibu. Ke Sepatung sana. 1 juta ongkos ojeknya. Bayangin, orang pelayanan itu Bapak Ibu, kalau kita pergi sampai ke pedalaman sana, ongkos ojeknya aja 1 juta. Tapi itu lagi ya, memang ya kalau kita melayani Tuhan, Tuhan itu berkati loh dalam segala hal. Meskipun semahal apapun ongkos ojeknya, tetap aja Tuhan berkati gitu. Gitu. Salam Pak Joni. Salam Ibu Wati. Naiklah Ibu Wati, kemana aja Ibu? Kangen loh Ibu. Nah, ini dia dari NTB ya Bu ya. Puji Tuhan. Makasih Ibu Nurlina. Salam Bu Wati, apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Iya. Oi, Ada ikan asin di situ loh, Bu. ada? Nah, sini, Bu. Salam, Om Wati, salam kenal ya. Iya, salam. Beliau ini Murtadi nih, orang lahir baru nih. Bu Wati. Horas Ibu Rusmiani Marpaung. Saiful Bari, bila mau lele? Oh, nanti aku pulang. Nanti kau gantung aku. Nanya kapan pulang. Nanti heboh lagi Madura kalau saya pulang. Bu Wati, gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, Bu, baik. Sibuk apa sekarang Bu? Nggak ada kesibukan? Sekarang baru sembuh sih, Bu. Dari kemarin sakit makanya ngane. Kalau kalau Ibu sehat, kesaksian lah Bu. Untuk kita mau ndak Bapak Ibu dengarkan kesaksian Bu Wati? Mau ya, Ibu Wati ini orang mana Bu? NTB, Lombok. Lombok. Orang Lombok loh, orang Lombok mau. On cam lah saya. Nah, tap-tap layarnya dulu, nanti kena tembak pula, masih 10K nih. Sambil tap-tap layar ya. Ayo Bu Wati yang dulu pernah pernah mempermainkan Tuhan. Salam. Tapi ini, Bu, maaf lagi baring soalnya lagi sakit vertigo itu, Bu, kepala vertigo. Oh, vertigo. Nanti kita doakan. Iya, Ya nggak apa-apa. iya. Silahkan sambil tiduran nggak apa-apa, kita berdoa ya buat Bu Wati ya Bapak Ibu ya. Ya, Ibu karena Wati mau kebetulan saya ya. lihat Nanti Ibu habis lihat kesaksian makanya sembuh deh saya. Bu. Habis kesaksian Amin. sembuh deh. Ayo kita doa dulu ya Bu. Saya doa dulu ya. Ayo Bapak Ibu kita Ya, doa sama-sama yuk untuk Bu Wati yang mau kesaksian. Haleluya, segala puji dan syukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Wati Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Bu Wati dalam keadaan sakit vertigo. Tapi kami kena percaya Engkaulah yang akan menyembuhkan Tuhan.
Engkau memberikan kekuatan dan memulihkan tenaga dan kesehatannya. Tuhan berkati setiap perkataan, kesaksian yang Ibu Wati ucapkan, biarlah hanya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga kesaksian ini Tuhan menjadikan berkat untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan Bapak Ibu, ayo posting ulang dong, posting ulang ya. Iya, silakan Bu Wati. Kecilkan, Beng. Ya, baik. Mami, buka. Kesaksiannya sempat meninggalkan Tuhan ya. Iya. Hai. Saya belum Yes. pernah sih bersaksi. Karena baru di tempat Ibu lah pertamanya. Iya, tapi saya senang loh, pengen loh nanti ada kesaksian juga di YouTube saya loh, Bu Wati. Iya. Saya seneng banget kalau ada kita dari kita dulunya lalu menjadi pengikut Kristus, tapi saya bandel-bandel. Itu saya Iya. suka. Karena saya dulu juga bandel gitu loh. Sampai lari sampai 2 kali. Terus habis gitu saya sampai meninggalkan Tuhan, marah-marah sama Tuhan gitu kan. Bapak Ibu, ayo long bantu-bantu di tap-tap layarnya ya saudara ya, biar ini soalnya orang NTB nih, orang NTB sama orang Madura ini ya. Orang NTB sama orang Madura ini. Aduh. Siang Pak Budi. Baiklah, saya bersaksi lagi, kembali lagi kedua kalinya ini bersaksi tempat Oh, Ibu. enggak apa-apa. Kesaksian itu kalau bisa setiap hari. Amin. Karena untuk memuliakan Tuhan, Bu ya. Kesaksian hidup kita ini adalah memberikan penguatan kepada kita semua. Jangan salah, meskipun yang dari lahir Kristen itu dapat penguatan juga dari murtadin-murtadin loh, Bu. Karena kan kita yang merasakan pertolongan Tuhan, ya. Iya. Salam Mbak El, salam Mbak Bu Sugi ya. Silahkan Bu Wati, tap-tap layarnya bagikan ya, posting ulang ya saudara ya. Ini mau bersaksi ulang yang dari mana nih? Dari awal? Dari awal. Yang Ibu menikah yang pertama kali, terus Ibu lari ke hutan, dari awal saja, nggak masalah. Dari awal ya. Meskipun lama nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena kesaksian itu kan nggak boleh dipotong-potong. Ya, Baik. posting ulang. Makasih Bu Dian. Nggak apa-apa, nggak buka kamera Kak, Bu. Kalau mau buka kamera lebih baik, tapi kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya, soalnya nggak enak lagi baring. Mungkin kita pengen nengok ibunya yang cantik. Bersandar nggak bisa? Bersandar nggak bisa? Ya. Sambil bersandar gitu. Biar kenal dengan mukanya Bu Wati. Saya loh seneng tahu Bu Wati ternyata mengikuti saya ya Bu ya. Dari YouTube kan dari TikTok ya Bu? Di YouTube. Di YouTube. Ya, baru di YouTube Ibu bilang ada TikToknya Ibu, nama Diana Madurese. Baru saya buka, cari di TikTok kembali. Iya, puji Tuhan. Posting ulang ya saudara ya, posting ulang ya, dibagikan ya. Ini kesaksiannya luar biasa loh, orang Lombok loh. Amin. Baik, saya di sini mau bersaksi dari awal ya, Bu. Iya, silakan. Pertamanya tahun saya menikah masih kecil sih dulu tahun 2000 di Kalimantan di Bateran. Saya punya suami orang Bali. Dia masuk Islam. Terus dia masuk Islam baru seiring jalannya waktu kami berumah tangga, dia orangnya ya itulah minum, main judi. Nah, terus di Kalimantan ini kan zaman dulu belum ada lampu PLN. Terus ada orang timur punya genset. Jadi
cuman dia yang punya TV CD. Jadi sesudah itu saya nonton di rumahnya pas hujan-hujan, ndak sengaja dia, bukan ndak sengaja lagi, mungkin saya yang ndak tanpa tahu itu yang dia putar tuh kaset CD film Tuhan Yesus. Akhirnya tapi saya belum, waktu itu posisinya saya belum tahu kalau itu Tuhan Yesus gitu. Saya pikir itu hanya film. Nah, jadi saya tonton sampai saya nangis, lihat sedih, lihat kisahnya gitu. Tapi ndak ada satupun teman sih yang ngasih tahu, teman timur, bahwa itu Tuhan Yesus gitu yang diputar kasetnya. Pada akhirnya saya besoknya pulang, malamnya pulang ke rumah. Terus saya punya mantan suami itu marah lah, mukul. Terus udah lama, bukan baru itu dipukul, sering kali dia buat seperti itu. Saking saya kepingin pisah dari dia pun ndak bisa, dia ndak mau pisah. Dan saya pergi ke, pas saya dipukul sore jam berapa tuh ya, jam 5 ke jam 6. Nah, terus akhirnya saya bosen, saya lari ke hutan. Ini waktu saya masih muslim ya. Saya lari ke hutan. Jam 6 tuh saya lari ke hutan. Nah, di hutan tuh sudahlah, saya tidak tahu entah saya hidup kah atau entah mati kah di dalam hutan tuh, karena di hutan di Kalimantan ini kan kayu besar-besar, baru monyet banyak, sama apalagi babi hutan banyak dulu. Setelah itu saya pas ada di hutan tuh gelap, saya begini, saya nyebutlah, berdoa, baca istighfar. Saya bilang, tolong saya kalau saya memang hidup, kalau memang saya masih diberi kesempatan hidup, saya keluar dari sini, tolong saya Tuhan, saya bilang Allah gitu, saya sambil saya baca istighfar. Tapi pas saya dengar suara gitu, kayak suara babi begitu atau apakah itu, pokoknya bunyi, saya sembunyi di bawah yang semak gelap-gelap. Setelah itu ada cahaya, tapi cahaya itu cahaya terang gitu. Dia bilang suatu saat kamu akan selamat, bilangnya. Kamu akan selamat, itu dia bilang sama saya. Tapi saya tidak tahu itu cahaya apa. Nah, singkat cerita, akhirnya saya keluar jalan berapa malam ya di situ. Keluar jalan-jalan sampai tembus ke sungai. Tembusnya sungai, nanti nyebrang di sungai itu saya ada kayu. Akhirnya di situ saya jalan lagi, jumpa lagi malam. Akhirnya saya bilang, oh iya, saya bilang, apakah saya ini jumpa jalan atau saya masih ada di hutan ini? Akhirnya bercerita saya berdoa lagi, baca lagi saya istighfar, baca saya Al-Fatihah, baca saya semua. Cahaya itu lagi. Akhirnya saya pikir itu Allah gitu kan. Karena cahayanya tuh cahaya terang. Ya setelah saya Kristen baru saya tahu itu bahwa itu cahaya orang berjubah putih gitu. Akhirnya saya jalan-jalan, saya tembus, jumpa saya kebun orang. Akhirnya singkat cerita saya jumpa kebun orang. Baru saya bilang, ya Tuhan, kalau saya dijumpa lagi sama suami saya, buat apalah saya kembali lagi, saya bilang gitu. Akhirnya kembali lagi saya, dijumpa lagi saya di jalanan. Tapi saya sudah itu memaksa untuk pisah. Saya bilang kalau saya pisah dari sini, saya tidak mau lagi
jadi orang Islam, saya bilang itu. Saya capek, saya bilang, karena saya disiksa terus. Percuma saja karena dulu saya kan berhijab, mengaji rajin tapi tidak dihargai, dipukul terus. Terus sudah itu seiring jalannya waktu, akhirnya kami pisah. Lama kelamaan kami pisah terus beberapa tahun ya, baru saya kawin sama suami saya yang ini. Nah, saya kawin sama yang ini, ya itulah dinamakan mungkin kawin karena masuk Kristen karena pernikahan kali. Akhirnya saya kawin sama suami saya masuk Kristen. Tapi saya masuk Kristen tuh pikiran masih ombang-ambing. Masih apa ya? Masih ingat ke Islam gitu. Masih ombang-ambing. Pada akhirnya saya bertengkar sama suami. Akhirnya saya punya teman, tempat curhat saya. Karena saya bertengkar terus kan, baru kan tidak ada orang yang suka sama saya karena saya masuk Kristen. Mereka pokoknya banyak yang tidak suka lah. Mereka beludah juga sama saya. Dan pada akhirnya saya apa ya, karena kecil hati kali tidak ada yang suka, dan juga anak pun menjauh, dan orang tua pun saya juga sudah menjauh. Pokoknya semua saudara saya bilang saya disuruh itu kembali ke Islam. Pada akhirnya saya ombang-ambing pikiran, saya punya lah teman satu-satunya teman muslim tempat saya curhat, maksudnya yang mau berteman sama saya. Akhirnya saya bercerita sama dia, curhat. Saya bilang begini-gini. Baru dia bilang, bagus kamu kembali aja, dibersihkan Tuhan, dibersihkan Allah gitu dia. Dibersihkan katanya supaya kau itu katanya pikiranmu supaya tenang, supaya damai bilangnya. Caranya saya bilang, emang boleh? Boleh lah bilangnya. Jadi saya dibawa sama teman ke ke ustadz gitu. Yang tempat orang kalau di Kalimantan ini kan nikahnya nikah bisa sama ustadz gitu, nikah kayak nikah siri gitu. Nah itulah ustadz tuh yang tukang nikah di kampung-kampung tuh yang kasih masuk kembali ke Islam, dibawa teman. Jadi pas saya sudah dikasih masuk, disuruh duduk diduduk di depan ustadz, saya begini, tapi saya masih begini hati saya. Dalam hati saya bilang, ya Tuhan Yesus maafin saya. Saya bilang gitu, maafin saya Tuhan, kalau ini jalan saya yang benar, saya akan lanjut untuk kembali ke Islam, saya bilang. Akhirnya saya dibacakan, dikasihlah minum air gitu. Minum air, baru setelah itu saya pulang Air ke apa rumah. yang dikasih minum, air biasa atau ada surat-suratnya? Enggak, air tanah diambilnya. Terus sudah itu saya pulang suami bilang, dari mana? Diam aja saya, karena kan saya sama dia lagi bertengkar. Jadi saya diam saja, enggak saya kasih tahu. Jadi saya mikir, karena saya orang udah masuk Islam gitu kan. Akhirnya saya beli mukena. Ya teman saya yang kasih mukena gitu. Saya mau beli, teman saya bilang enggak usah lah beli, saya yang bayar katanya. Akhirnya saya pakai sembahyang. Sembahyang diketahuan sama suami, baru suami saya bilang, oh itulah kerjamu ya katanya. Tunggulah kau dipukul Tuhan, bilangnya sama Oh, saya. jadi gini ceritanya. Mungkin ada orang tuh bingung. Ada yang nanya ya, Susanti Azahra tuh. Mm-mm. Tadi kan bilang, kok ketemu suami? Ini Bapak Ibu ya, Susanti Azahra. Ibu ini dulu pertamanya itu menikah, ya. Iya,
Suaminya dulu Hindu ya yang pertama ya? Ya, masuk Orang Islam ya. Bali, Hindu masuk Islam, ikut Ibu Wati. Nah, tapi ternyata suami suka mukul sampai dia tuh lari, akhirnya cerai. Gitu loh ya. Nah, lalu suami yang kedua ini dia ketemu dengan suaminya yang Kristen, tetapi Ibu Wati itu cuma ikut-ikutan doang. Iya. Akhirnya kembali lagi ke Islam lagi. Ya, sampai sama temennya dibelikan mukena gitu loh Bu Susanti. Oh, Gitu. saya Jadi baru Bu Wati tuh tahu. bingung. Masuk ke Kristen tapi habis gitu balik lagi. Balik lagi Iya. sampai dibelikan mukena lagi gitu. Kok settingan aneh. Makanya dengerin buka itu tudungnya itu ya. Dia denger di kamar tuh. Jadi yang suami yang kedua ini dia Kristen tapi kaget karena Iya. ngelihat Bu Wati ini masih sholat gitu ya. Iya, lagi sholat. Makanya suaminya bilang, lihat aja nanti kamu dipukul sama Tuhan gitu. Aduh, lanjutkan, lanjutkan. Ya, akhirnya setelah suami saya bilang nanti saya dipukul Tuhan, saya bilang, alah, saya gitu sama Tuhan bilang, sama suami saya bilang, mana ada, saya bilang gitu. Buktinya saya sehat-sehat aja, saya bilang. Terus saya bilang sama suami, saya sehat-sehat aja, kamulah yuk ikut saya ke Islam, saya bilang. Langsung suami bilang, tunggulah kau, bilangnya. Baru suami sudah itu, ya, saya bilang gitu. Saya akhirnya siang malam berapa, belum ada 1 bulan sih, saya sakit. Yang dari awal pertamanya yang saya rasakan di tangan. Kenapa tangan saya ini sakit nyut-nyut gitu. Kayak ditusuk-tusuk. Baru suami saya ndak ada di rumah kan. Tangan saya kayak ditusuk-tusuk gitu. Sudah lama larinya ke kaki lagi dari ujung jari jempol itu sakit sampai akhirnya setengah begitu sakit, sakit setengah lah nama dari perut ke tangan, pokoknya dia sakit betul. Saya begini, saya kan Islam, saya ada doanya, saya baca Al-Fatihah lah, saya baca Al-Fatihah, saya doa apa ndak sembuh sembuh, ndak dia mau berkurang sakitnya, saya bilang ya. Terus udah itu saya telepon suami, pulanglah kok dulu, saya sakit betul, saya bilang. Baru suami pulang, kok sakit apa, bilang. Saya bilang saya nggak tahu, saya sakit, saya bilang sakit betul, saya pokoknya keringat dingin, saya sakit. Langsung bilang suami, sabarlah dulu, dibawa saya berobat ke dokter, akhirnya saya pulang. Terus tidak lama saya minum obat dari dokter, tapi masih nyeri. Saya bilang, saya buka lah, saya YouTube cari obat, saya bilang gitu kan. Nah, saya buka lah YouTube, mau cari obat sakit kaki ini kenapa. Siapa tahu ada obat herbal ke apa gitu. Pas saya buka di YouTube, ada YouTube-nya Diana Madurese, ibu yang bersaksi tentang sakit ibu tuh, yang sakit apa tuh ya? Ada ibu sakit apa di YouTube tuh ya waktu itu? Kesaksian Infeksi ibu. kandungan akut. Infeksi Hah? di kandungan. Di kandungan. Iya, ada ibu di situ bersaksi kan. Aku lihat, kayaknya seru. Aku bilang ini tentang penyakit ini ya. Tapi kulihat dia nama Durese ini Islam kah? Saya puter lah kan. Oh, berarti dia dari Islam ke Kristen gitu saya mikir. Jadi saya puter lah ibu punya video itu kesaksian tuh. Saya putar lama saya dengerin. Akhirnya saya bilang tertarik. Saya bilang mungkin saya ini kena tegur Tuhan ya. Karena kan ibu bilang sering menantang kan di kesaksian ibu sembuh gitu. Ibu anu lagi gitu kan. Jadi saya pikir tertarik juga saya sama kesaksian ibu gitu di YouTube itu. Akhirnya saya putar lagi, pokoknya saya tidak bosan-bosan putar ibu punya kesaksian. Terus ada lagi videonya ibu yang pokoknya ada video ibu yang apa tuh ya, yang sakit. Pokoknya tentang sakitnya ibu lah ada di situ saya putar.
Saya bilang, di situ tersentuh hati saya. Ya Tuhan, saya bilang, saya aja yang orang Islam masuk Kristen, ternyata ada yang lebih pintar, apalagi kan Ibu Diana eh, pengalaman juga dengan agama, pesantren gitu saya. Akhirnya saya mikir, mungkin ini kesaksian ibu ini bisa membawa saya kembali ke Tuhan Yesus lagi, saya bilang gitu. Akhirnya setelah saya bersaksi dengar ibu itu, saya bilang sama suami, doakanlah saya secara kau punya doa, saya bilang gitu. Akhirnya saya didoakan secara sama suami, kalau saya sakit malam sudah baru mendingan rasanya. Mendingan rasanya tidak lama sakit lagi dia. Terus nah disitulah saya ini pingsan. Terus suami kalang kabut kali kan karena tidak ada temannya. Akhirnya dia mikir karena saya ke Islam, dipanggilkanlah temannya yang Islam gitu. Tolong istri saya bilangnya. Dia sakit, eh, tapi tidak sadar bilangnya. Sudah berapa hari? Udah lama sih dia sudah berobat tapi tidak sembuh-sembuh bilangnya. Terus teman tuh bilang, emang istrimu nih sakitnya apa ndak tahu? Baru istri saya ini sudah kembali ke Islam bilangnya sama temannya tuh. Oh kalau gitu diruqyah aja ini katanya. Akhirnya oh iya kak, iya ruqyah aja dia bilangnya. Kan dia sudah kau bilang udah kembali Islam, iya. Akhirnya begitu dia bilang ruqyah, dipanggilnya lah di ruqyah tuh saya sama mereka. Pas saya pingsan tuh saya kan tidak sadar. Nah pas saya di ruqyah, saya nggak, saya hanya di dalam saya bilang Tuhan suruh saya tuh bangunlah bilangnya, kau akan selamat bilangnya gitu. Akhirnya saya bilang dalam nama Yesus, saya bilang gitu, bangun, duduk. Akhirnya kaget mereka, berhenti katanya mereka baca yang mereka baca bilangnya, aduh ini kita ruqyah dia sebut dalam nama Yesus bilangnya. Baru dia mereka itu panggil suami, baru bilangnya suami, kenapa istrimu nyebut dalam nama Yesus? Berarti istrimu tuh masih ini katanya, di hatinya masih itu mungkin Tuhan kalian katanya, karena dia tadi nyebut dalam nama Yesus, nyebut begitu bilangnya. Pas kami lagi ruqyah bilangnya. Karena kan suami ndak boleh tuh masuk di dalam pas di ruqyah di kamar. Suami di luar gitu. Jadi dia kan ndak dengar saya ngomong nyebut begitu. Pada akhirnya ya itulah saya di ruqyah. Akhirnya mereka bilang saya itu tidak tulus masuk Islam, katanya tuh masih di hatinya dia masih ada Tuhan kalian karena dia sadar tapi nyebut dalam nama Yesus katanya. Akhirnya saya bangun, baru saya nangis, baru saya bilang ya Tuhan ampuni saya bilang gitu. Akhirnya suami bilang, jadi bagaimana kau rasa badanmu? Saya bilang badan saya masih sakit, tangan saya, kaki saya enggak terlalu sakit, tapi saya mau minta ampun sama Tuhan, saya bilang. Karena saya tadi dibilang saya akan selamat. Terus sudah itu suami bilang, ayolah kita berdoa. Akhirnya suami bawa doa, mereka pulang sudah, baru suami bawa doa. Baru suami bilang, kita pergi minta doa sama Pak Pendeta bilangnya. Jadi saya minta didoakan sama Pak Pendeta. Begitu Pak Pendeta doakan, saya tidak sadar sih, langsung saya pas sadarnya, saya pingsan, baru pas sadarnya saya bangun, tangan saya langsung ndak sakit, pokoknya tangan saya sembuh, kaki saya sembuh. Baru saya bilang ya Tuhan, saya janji saya tidak akan nengok ke belakang lagi ke masa lalu saya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan nengok lagi. Meskipun ada saya dirasa disakiti hati dari suami, ataupun saya tidak disukai siapapun, saya tidak akan pernah nengok ke belakang, saya bilang.
Saya akan nengok ke depan, tetap ke depan, dan tetap melihat bersama Tuhan, saya bilang gitu. Itu niat dan janji saya sampai sekarang. Tapi ya puji Tuhan sih, dulu itu kalau saya rasa sakit hati, saya pasti kepingin setiap saya sakit hati dari suami, dari siapalah, saya pasti kembali menyebut istighfar. Saya bilang saya begitu. Tapi sekarang kalau saya rasa sakit hati dari saudara, dari suami, saya ndak ada niat untuk seperti dulu lagi kembali. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Kalau dulu sebelum Tuhan pukul saya, setiap saya disakiti, saya selalu bilang, ngapain saya jadi orang Kristen? Saya sampai bilang, ya Allah, saya mau kembali ke kau. Setiap saya disakiti selalu begitu. Tapi puji Tuhan sekarang saya nggak pernah lagi mengingat seperti itu. Makanya setelah saya sembuh pulang dari didoakan pendeta, saya sering puter ibu punya di YouTube-nya Diana Madurese. Saya lihat doa ibu, sering berdoa, ibu, saya senang gitu. Makanya saya bilang kapan ya saya sempat bicara sama Ibu Diana ini, saya bilang gitu. Saya kepingin bicara langsung karena saya sering lihat YouTube-nya aja gitu. Tapi puji Tuhan malam itu saya buka-buka TikTok, saya senang betul Ibu terima mau panggil begini, ngobrol sama Ibu yang pertama. Saya bilang, doa saya dijawab. Saya bilang, dulu saya rindu pengen bicara sama ibu. Karena dari kesaksian ibu, saya rohani di hati batin saya terbangun kembali. Dan mengingat Tuhan. Itu semua karena saya lihat di kesaksiannya ibu yang lagi sakit. Dari awal sakit sampai anak ibu masuk Kristen, adiknya ibu, saya sudah tonton semua di situ. Jadi saya berterima kasih lah sama ibu. YouTube-nya memulihkan iman rohani saya. Semoga nanti siapa yang lihat YouTube ibu Diana Madurese dapat mujizat, dapat juga sukacita mendengarkan rohani kesaksiannya ibu di situ. Yang tidak percaya Tuhan nanti pasti percaya Tuhan. Ya, itu aja sih kesaksian saya, Bu. Makasih. Amin, amin, puji Tuhan. Ini ya. Jadi Bapak Ibu ya, pelayanan, kalau kita berbicara tentang pelayanan ya, setiap anak Tuhan itu kan diberikan talenta, kelebihan dan lain sebagainya ya. Ibu Wati bukanlah orang yang pertama sebenarnya. Bahkan sampai kemarin saya ke Purwodadi ketemu sama opa-opa ya. Beliau itu pensiunan dari tentara. Ya. Beliau itu malah yang dari Islam masuk Kristen itu bertobat karena nonton YouTube saya juga, Bu. Gitu loh. Ya, artinya begini ya. Saya sangat bersyukur sebagai orang lahir baru atau dikatakan murtad oleh agama yang sebelumnya, yaitu agama Islam. Saya bersyukur, artinya saya dan ibu itu ada buahnya, gitu. Ada buahnya. Seperti ibu sekarang tambah mengutamakan Tuhan ya. Kalau dulu sakit balik lagi ya kan? Iya. Sakit balik lagi. Karena kenapa? Masih belum adanya kesatuan hati di situ, belum ada benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan sesungguhnya kita ini sebagai anak Tuhan, hidup kita ini bukanlah hidup kita lagi ya Ibu ya. Meskipun secara jasmani kita punya suami ya. Tapi hidup ibu, hidup bapak, hidup saya dan semua saudara-saudara saya itu adalah hidup kita itu ada di tangan kasih Tuhan. Amin. Itu. Kita semua hidupnya di tangan kasih Tuhan semuanya. Gitu. Jadi waktu ibu lihat ya karena saya nonton disitulah ada penguatan. Berarti karena kasih Tuhan itu
Yang awalnya ibu cari-cari di internet, cari gimana pengobatan dan lain Iya. sebagainya. Nah, ibu dituntun di situ. Melihat bahwa mungkin ibu berpikir begini ya kan, saya dari Islam masuk Kristen, saya orang murtad, sehingga kenapa sih saya dibenci, ya, ditinggalin sama orang-orang. Ibu merasa lemah nggak secara Iya. mental ya kan? Iya. Dibenci orang itu bukannya enak loh, beban mental loh. Apalagi sampai diludahin, dijauhin, dikucilin, nggak diakuin lagi sama keluarga, itu mental sebenarnya, beban mental. Tapi itulah bedanya anak-anak Tuhan dengan yang sudah percaya dengan orang yang belum percaya, Bu. Kalau orang yang belum percaya, aku mau mencari orang yang bisa memuji aku, gitu. Tapi kalau sebelum kamu dibenci, ya Bapa di sorga sudah, ya Tuhan Yesus sudah dibenci duluan. Sama dengan begini, kenapa Yesus disalib? Padahal nggak pernah melakukan apapun. Kalau kita memang melakukan dosa. Kalau Yesus kenapa disalib? Tidak pernah melakukan apapun. Karena untuk menebus dosa-dosa kita. Dulu saya sama Bu Wati nggak paham kayak gitu. Kok Tuhannya metong kan gitu ya. Kok Tuhannya metong? Sama Pak Fransiskus. Kenapa Tuhannya metong? Oh ternyata di sini loh. Tak kenal maka tak sayang ya Bu Wati ya. Iya. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita lagi. Lebih baik kita mati di dalam Tuhan daripada kita menjadi seperti apa? Seperti Judas. Ingat Bu, mungkin secara pendidikan saya dan Ibu nggak ada apa-apanya. Di luar sana banyak kok orang kaya, orang pinter. Tapi malah meninggalkan Tuhan, meninggalkan keselamatan. Kalau Ibu bilang sampai, tadi ada yang nanya kan di bawah, Iya. kok Ibu sampai lari ke hutan, itu pernikahan yang pertama. Iya. Karena saya dan Ibu Wati ya saudara ya, mulai dari kecil, boleh memiliki suami, meskipun berbeda agama, tapi harus tarik, kan begitu, harus tarik, Iya. harus ikut ke kita, gitu. Saya paham apa yang Ibu Wati lakukan. Gitu. Jadi Ibu Wati lakukan ya udah suami yang pertama yang awalnya Hindu, ya ikut Bu Wati ya kan. Iya. Tapi Ibu sekarang pernikahannya sudah berapa tahun ya sama suaminya sekarang? 7 kayak, kalau nggak salah. 7 tahun. Iya, 7 tahun inilah. Tahun ini. Semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Betul Ibu Nita, semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi bagi kita anak Tuhan atau orang Kristen, ya kepercayaan kami bukanlah hanya kebaikan tapi kebenaran. Ya Bu ya. Ya, begitu Bu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu jelek, tidak. Nggak ada kan perkataan saya kayak gitu dari tadi. Nggak ada Bu. Tetapi di sini saya bilang, ya, semua agama baik. Agama boleh banyak. Tahu nggak? Tapi yang menjanjikan dan sudah ada kepastian itu ada keselamatan hanya di dalam Yesus gitu Ibu Nita. Salam Pak Malik Manson, Dek Malik. Shalom Ibu Datang Gembala. lagi Murtadin ini Bu Wati. Aduh, haleluya makin banyak kali ini.